warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Asmarianti dari kelas 19B akan menjelaskan tentang pergerakan nasional abad ke-20 sampai tahun 1942 dan politik etis. Selamat menyaksikan video ini. Pertama yaitu, apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajahan yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi seperti yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kata nasional atau kata pergerakan nasional memiliki suatu pengertian yang khas, yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian, istilah ini mengandung arti yang sangat luas. Gerakan yang mereka jalankan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa, tetapi juga juga meliputi gerakan di berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain. Istilah nasional berarti memiliki atau mempunyai cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Di samping itu, sifat pergerakan ini pada masa ini bersifat nasional bila dibanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan. Nasional ini timbul yaitu yang pertama karena faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama faktor eksternal atau yang berasal dari luar negeri. Antara lain yaitu pada waktu itu pada umumnya bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme Barat. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata bangsa Timur dapat juga mengalahkan bangsa Barat. Di samping adanya gerakan Turki Muda yang bertujuan mencapai perbaikan nasib. Yang selanjutnya yaitu faktor internal atau yang berasal dari dalam negeri, yaitu adanya rasa tidak puas, penderitaan, rasa kesedihan dan kesengsaraan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan penindasan kolonial. Ini ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda di berbagai daerah, antara lain yaitu perlawanan yang dipimpin oleh Patimura, Tengku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Namun perlawanan itu mulai menemui kegagalan karena di antara mereka masih belum ada rasa persatuan nasional. Terus kegagalan demi kegagalan inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa atau dalam hal ini yaitu kaum pergerakan nasional untuk merubah taktik dan strategi perjuangan melawan penjajahan dalam mewujudkan cita-cita mereka, yaitu mencapai Indonesia merdeka dalam mendirikan organisasi-organisasi modern. Selanjutnya yaitu organisasi-organisasi yang ada dalam pergerakan nasional. Yang pertama yaitu Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Pelajar, Muhammadiyah, Perhimpunan Pemuda dan Wanita, Syarikat Islam, Hindiske Partij, dan Partai Nasional Indonesia atau yang biasa disebut PNI. Berbagai organisasi yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan organisasi yaitu yang organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini pendiri organisasinya yaitu Wahidin Sudiro Suhodo dan tokoh lainnya yaitu Sutomo. Di sini kita membahas tentang terbentuknya
tujuannya dan berakhirnya organisasi Budi Utomo ini. Yang pertama yaitu terbentuknya atau berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi tanda kebangkitan nasional bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya, sekaligus penanda perkembangan nasionalisme Indonesia. Meskipun saat itu pendiri organisasi awalnya ditunjukkan bagi golongan berpendidikan Jawa. Hingga saat ini tanggal berdirinya yaitu 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo ini ialah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa di Stopia. Mereka adalah Gunawan Mongokusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas Budi Utomo, dan namanya selalu dikaitkan dengan sejarah Budi Utomo ataupun sejarah berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo ini juga dipelopori oleh pemuda dari Stopia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Sekolah Peternakan dan lain-lain. Nama organisasi Budi Utomo ini diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Forit atau Hindia Maju, dan bukan Jawa Forit atau Jawa Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sesuatu yang berdasarkan atau yang mencapai keluhuran budi dan kebaikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari perkumpulan atau organisasi Budi Utomo ini adalah kemajuan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik peternak, industri kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat. Yang terakhirnya yaitu berakhirnya Budi Utomo. Berakhirnya Budi Utomo ini terpaksa kembali kehilangan kewajibannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Muncullah perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo dan juga muncul sekelompok radikal dan moderat di tubuh organisasi ini. Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Organisasi ini resmi dibubarkan yaitu pada tahun 1935. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya maksimal tujuan organisasi Budi Utomo ini. Yang pertama yaitu lebih mengutamakan pendidikan kaum priayi daripada rakyat jelata. Yang kedua yaitu keluarnya anggota Budi Utomo dari elemen mahasiswa. Yang ketiga yaitu kesulitan finansial. Yang keempat yaitu sikap Tirto Kusumo yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Yang kelima yaitu memprioritaskan bahasa Belanda dibanding bahasa Indonesia. Yang terakhir atau yang keenam yaitu banyaknya kaum priayi yang mementingkan jabatan daripada mementingkan kepentingan nasionalismenya. Yaitu apa sih hubungan politik etis dengan pergerakan nasional? Adanya politik etis menjadi harapan baru lahirnya para golongan terpelajar di Indonesia. Kesempatan untuk menyadarkan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Golongan terpelajar inilah yang akhirnya mendirikan berbagai organisasi pergerakan nasional, yaitu bertujuan untuk kemajuan bangsa, serta munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional membangkitkan datangnya semangat baru bagi para pemuda-pemudi di Indonesia, ditandai dengan berdirinya berbagai macam organisasi kepemudaan yang menjadi cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda. Politik etis ini juga melahirkan golongan terpelajar yang kemudian
menjadi pendorong kebangkitan nasional Indonesia. Mereka inilah yang kemudian menjadi penggerak kebangkitan nasional yang kemudian menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dulu penjelasan tentang pergerakan nasional abad ke-20 sampai tahun 1942 dan politik etis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.